Oke guys, Vanio, ilang keseruan Southwest di kilometer ada hubungan tadinya sama saya yang 22 tahun. 22 tahun itu sudah tidak PJ lagi ya, sudah dewasa. Jadi ini keseruannya buat hubungan sendirian, goblok. Tapi kalau kita dengan keluarga ya kayak gitu. Tapi kalau gue banyak kan, varian banyak kan. Ini kayaknya 100 kg siap ya. Tidak ada sebuah kerja kan. Wow. Sampai 50 kan. Bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di goes tanggal 7 Oktober 2023. Ini goes 22 km pemirsa. Ya kalau dibandingkan mungkin antara Bandung Cimahi ya atau Depok Bogor, ini jaraknya 22 km ya, lumayan jauh. Tapi meskipun jauh, tapi kalau rame-rame asik sekali ya, serasa dekat, serasa hanya 2 atau 3 km. Waduh. Dan ini 22 kilometernya keliling-keliling kota Tasikmalaya, melewati pasar, melewati terminal, melewati pertokoan, melewati persawahan, melewati pemukiman, dan juga melewati warung kopi. Waduh. Termasuk melintasi markas tentara. Waduh. Oke pemirsa, kita istirahat dulu di depan Brigif 13 Galuh, markas tentara. Oke, mantap, sip. Sip Pak, semangat Pak. Yap. Sip. Yap. Saya lagi berada di depan markas Brigif Infanteri 13 Galuh Rahayu. Ini adalah salah satu markas tentara angkatan darat yang ada di kota Tasikmalaya ya. Oke, sambil goes 22 km, mohon lihat di sini sambil minum di Brigif 13 Galuh Rahayu. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini adalah salah satu markas pertahanan di kota Tasikmalaya dan Priangan dan Jawa Barat ya. Maju terus tentara kita. Karena kemarin itu tanggal 5 Oktober hari ulang tahun HUT TNI ya. Hari ulang tahun TNI. Dan TNI tetap jaya sekali. Tetap jaya dan sebagai garda terdepan pertahanan NKRI. Oke guys mania, lanjut. Oke guys mania, ngomong-ngomong tentang Brigif 13 Galuh Rahayu atau dikenal dengan Brigadir Infanteri 13 Galuh Rahayu, merupakan salah satu brigade tentara angkatan darat yang menjaga wilayah selatan Jawa Barat, terutama Tasikmalaya dan sekitarnya. Jadi Tasikmalaya ini adalah basis pertahanan tentara kita. Di darat ada Brigif 13 ya, di udara ada Lanut Wiryadinata pangkalan angkatan udara, dan juga di laut ada angkatan laut kita ya di Cilacap. Ini kita akan kuat sekali jikalau ada serangan-serangan drone dari luar negeri. Insya Allah wilayah Jawa Barat Selatan termasuk Tasikmalaya dan sekitarnya itu bisa dipertahankan. Ngomong-ngomong tentang Brigade Infanteri Raider 13 Galuh Rahayu ini mempunyai sejarah yang luar biasa. Semenjak didirikannya TNI Siliwangi dan juga aktif dalam perang kemerdekaan Indonesia. Waduh, mungkin senior-senior bapak-bapak tentara Brigif 13 ini dahulu adalah pejuang sejati dalam mempertahankan kemerdekaan dan diturunkan ke bapak-bapak yang sekarang bertugas ya. Dan ini Brigade 13 Galuh Rahayu ini terkenal sejak zaman dahulu. Dilansir dari Wikipedia, Brigade Infanteri Raider 13 Galuh Rahayu adalah satuan organik divisi Infanteri 1 Kostrat yang diresmikan pada 11 September 1949 di alun-alun Tasikmalaya, Jawa Barat. Satuan ini masuk administrasi Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat.
berdasarkan sprint nomor 25-1-1978 tanggal 25 Januari 1978. Markas komando atau Mako Brigif Raider 13 Galuh Rahayu terletak di Jalan Siliwangi nomor 109 Nyantong, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dengan moto setia dan berani, dengan baretnya hijau lumut, maskotnya Maung Siliwangi. Ulang tahunnya 11 September. Waduh. Berdasarkan Wikipedia, Brigade Raider 13 Galuh Rahayu ini membawahi 3 batalion, yaitu Batalion Raider 303 Setia Sampai Mati yang berbasis di Garut, dan Batalion Infanteri Raider 321 Galuh Taruna yang bermarkas di Majalengka, dan yang terakhir Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih berbasis di Kota Banjar, Jawa Barat. Setahu Mamang, yang namanya brigade ini terdiri dari beberapa batalion, pemirsa, dan beberapa brigade ini bergabung menjadi satu divisi. Hari jadi Brigif 13 Galuh pada tanggal 11 September 1949 sesuai dengan pertumbuhan organisasi dan perkembangan situasi pada waktu itu. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat pemerintah RI nomor 6 dari berbagai laskar perjuangan rakyat bersenjata dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau dikenal dengan TKR. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1946 TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Istilah ini masih kurang tepat sehingga pada tanggal 25 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, dan pada tanggal 3 Juli 1947 Tentara Nasional Indonesia diubah menjadi TNI, ya, TKR menjadi TNI. Pada saat keadaan yang tidak menentu ini, terbentuklah beberapa batalion Badan Keamanan Rakyat. Salah satunya diantaranya adalah Batalion Badan Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Suroto yang berkedudukan di Kuningan, yang kemudian digantikan oleh Mayor Rukman pada tanggal 15 November 1946. Pada tanggal 15 November 1946 diadakan reorganisasi sehingga terbentuklah Divisi Siliwangi yang membawahi 4 resimen, tetapi diubah menjadi membawahi 5 brigade, yaitu Brigade 1 sampai Brigade 5. Dan brigade yang kelima ini membawahi 6 batalion. Salah satu batalionnya adalah Batalion Pimpinan Mayor Rukman di daerah Kuningan. Batalion Urukman inilah yang kelak akan menjelma menjadi Brigadir Infanteri 13 Galuh Rahayu. Semasa Perang Kemerdekaan, Brigadir Batalion Urukman ini itu berkelana kemanapun tentara Siliwangi pergi. Ketika TNI Siliwangi harus hijrah ke Yogyakarta, Batalion Urukman ini pergi ke Yogyakarta bersama pasukan dan keluarganya. Dan ketika Yogyakarta diserang oleh Belanda dan Divisi Siliwangi, tentara TNI Jawa Barat harus pulang ke Jawa Barat untuk bergerilya menghadapi penjajah Belanda, maka Batalion Urukman ini pun ikut long march alias kembali lagi ke Jawa Barat. Nah, dalam perjalanannya itu tidak ringan pemirsa, tapi banyak hambatan dan tantangan, baik itu menghadapi pemberontakan maupun penjajah Belanda. Ketika Batalion Urukman ini sedang hijrah ke Yogyakarta, Batalion Urukman ini sempat ditempatkan di Solo untuk menempati pabrik gula Tasikmadu. Di sini Batalion Urukman mengadakan konsolidasi dan inventarisasi yang kelak menjelma menjadi Batalion 1 Brigade 13 Krus. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1948 terjadi kelas antara Batalion Urukman dengan Batalion Singowarang Divisi 4 Solo, sehingga pada tanggal 30 Agustus
1948, Batalion Urukman harus diperintahkan kembali ke Jawa Barat. Pelepasan Batalion Urukman dilaksanakan dengan upacara militer dari Solo menuju Wonosobo dengan kereta api. Dari Wonosobo langsung menuju tempat asalnya masing-masing. Markas batalion dari kompi markasnya menuju Kuningan dipimpin oleh Mayor Urukman. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, Kesatuan Divisi Siliwangi sebanyak 11 batalion telah mendapatkan perintah untuk mengadakan long march ke Jawa Barat dipimpin oleh Letkol dan Yahya. Dari 11 batalion ini masing-masing telah kembali tujuannya. Dari Batalion Urukman inilah kelak akan digabungkan menjadi satu kesatuan Brigadir Infanteri yang dikenal dengan Brigit 13. Tanggal 11 September 1949, Brigadir Infanteri 13 Galuh Rahayu ini dibentuk di bawah Komando Kodam 3 Siliwangi. Namun pada tahun 1978, Brigit 13 alih komando ke Kostrad. Berdasarkan garis miring 9 garis miring Sari 1977 tanggal 16 November 1977 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1978, Kesatuan Brigit 13 Galuh dialihkan dari organik administrasi Kodam 4 Siliwangi ke Kostrad. Pada tanggal 8 Mei 1978, Komando Brigit 13 Galuh disertai pasukannya telah melaksanakan pelaporan peralihan komando dari Pangdam Siliwangi kepada Pangkostrat. Jadi kalau di bawah Kostrad, siapa kapanpun dan dimanapun ketika Indonesia dalam keadaan genting, maka Maung Galuh siap menjaga tanah air Indonesia kapanpun dan dimanapun, dan bisa digerakkan kemanapun. Maju terus Brigadir Infanteri 13 Galuh Rahayu, setia dan berani. Brigit 13 Galuh. Kebetulan kemarin hari ulang tahun TNI ya, 5 Oktober. Oke, kita lanjut lagi guys, mania siap. Oke.